وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Bupati Blora beserta jajarannya, Pak Camat, Pak Kepala Desa, RT RW yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tajar bersolawat. Jajan tulisannya reso luwih elek ngoten niku. Dalam rangka tasakuran sedekah bumi dan memperingati hari kemerdekaan RI. Bapak Ibu warga masyarakat Jajar, Kecamatan Njapah Serapah, Kabupaten Blora yang berbahagia. Ibu Bapak, saya mohon maaf karena hari ini selain jadwalnya padat, saya harus banyak diuji dengan kondisi jalan. Saya tadi dari Gerobokan beberapa kali harus putar jauh gara-gara jalannya nggak karu-karuan dan sedang dibangun. Saya cerita di Gerobokan, di Blora insya Allah juga dalam perbaikan. Karena aku nggak enak. Untuk itu saya minta maaf dan merasa bersalah. Saya nyumbang panitia, saya didenda nggak apa-apa. Saya panitia sumbang $200 Singapura karena keterlambatan saya. Mana panitianya? Mana panitianya? Ini senilai 2.500.000. Nah, tak sumbang. Ini denda gara-gara saya terlambat ya. Saya kenapa kamu saya kasih mergo-rupomo kayak pada infak ya. Saya kemarin baru nyampe dari Taiwan. Saya harus pengajian di kota kecil namanya Kuangyin. Sore baru nyampe, malam dapat Semarang. Tadi pagi saya seharian di Pekalongan. Karena kebetulan ada pertemuan ulama sufi sedunia dan saya diminta menjadi wakil ketua panitia. Jadi ini panitianya keren. Wakil ketua panitianya Gus Miftah, ketua panitianya Pak Prabowo Subianto, pembinanya Habib Lutfi, yang buka Presiden Jokowi. Saya sampai sore saya pamit sama Pak Lutfi, Pak saya mau ke Blora. Saya udah berangkat, perkiraan saya sama Pak Bupati jam 8 sampai. Ternyata subhanallah, itulah bedanya Jawa Tengah dengan Jakarta. Kalau Jakarta dan Jawa Tengah bedanya apa? Jawa Tengah banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi kita syukuri Bapak Ibu masih bertahan. Ini berarti di dalam hatimu ada nur dari Allah, ada rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Maka malam hari ini yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah disolusikan, dan yang jomblo segera dijodohkan. Ibu bapak yang saya muliakan, Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau menyampaikan, dari tadi yang kumpul di Pekalongan itu Pak, itu dari 38 negara yang hadir perwakilan 78 ulama sufi sedunia. Kebetulan presidennya presiden ulama sufi itu dari Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jadi saya harus bantu beliau sampai selesai. Ada 3 orang hebat di dunia ini. Apakah itu Pak Polisi? Oh, belum tentu. Tapi saya senang polisinya ikut pengajian, tentaranya ikut pengajian. Alhamdulillah. Polisi itu kan kalau Anda baca masuk kantor polisi tugasnya 3: melayani, melindungi, mengayomi. Betul? Pelayanan semakin meningkat, termasuk SIM. Saya itu kalau dulu tes SIM itu paling jengkel, paling benci kalau buat SIM.
Lah kepiye? Dalan ki ning donya menggoke mung loro, larang ngiwa nengen. Lah tes ning kantor polisi gawe skeme kok iso muter-muter ngene iki karepe iki yo apa? Kayak ngendi dalan sing muter-muter karo-karoan. Akhirnya banyak yang tidak lulus. Begitu gak lulus diparani, kene tak ewangin bayar matane aku. Itu dulu. Makanya Pak Kapolri membuat revolusi SIM, membuat SIM. Nah kalau Pak Kapolsek lihat tadi, saya selfie sama Pak Kapolri, sama Pak Panglima TNI, sama Pak Jokowi, sama Pak Prabowo. Mungkin hanya satu yang bisa selfie sama mereka. Iki raiso, iki. Makanya sekarang gak bisa digali gampang sama Pak Kapolri. Wong melayani wangen nih umum. Berarti melayani apa menyulitkan gitu apa betul? Tapi saya jujur dan mengakui polisi hari ini keren. Yang membuat nama polisi jelek itu cuma satu sekarang, polisi ciluk Pak. Lampu merah, menggok ngiwo, moro-moro disekat. Iya nih. Tangan Pak Kapolsek, orang operasi lalu lintas itu ada undang-undangnya, betul Pak Kapolsek? Salah satunya apa? Harus memberikan tanda pengumuman bahwa akan ada operasi lalu lintas. Jadi nggak boleh delik-delik. Lah belok kiri, lampu merah itu ada beberapa opsi. Yang pertama, turn left go ahead, belok kiri jalan terus, atau jalan ikuti lampu. Lah saya itu pernah belok kiri moro-moro, iya, iki ngopo aku. Begitu aku buka helmku, oh Gus Miftah, matane apa ya mana Pak? Sebelum saya lupa, alhamdulillah acara kita ini insya Allah disiarkan di acara TV-nya Gus Miftah di BTV, Jalan Dakwah Gus Miftah. Wah, rezekinya orang jajar. Nah, terima kasih ya, itu guru-gurunya dari BTV itu. Sebenarnya kayak kamera apa ya. Nah, menurut Imam Syafi'i orang hebat di dunia itu cuma ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 orang hebat di dunia. Yang pertama siapa? Orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya sehingga tidak pernah meminta-minta kepada manusia di dunia dan dikira berkecukupan. Saya ulangi. Orang yang pertama hebat adalah orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya. Dia tidak menampakkan kemiskinannya. Sajanjane kere, tapi dia malu kalau menampakkan kekereannya di hadapan orang lain. Dan ini bukan satu perkara yang mudah, karena banyak warganya Pak Lurah ini mohon maaf sajanjane duwe malah ngakune kere. Contoh ketika ada BLT. Betul Pak Lurah? Jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Yang punya sapi sak kandang yo ngaku miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Gelange jendrek-jendrek ngaku miskin. Wonge ya teko. Di melu guyu. Biasanya jilbabnya apa? Akhirnya warganya mulai cerewet karena nggak kebagian. Akhirnya nuduh lurahnya yang enggak. Saya nggak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini didungkil dulu lurah dewe. Ada yang curiga seperti itu? Itu benar-benar fitnah. Mesake lurah itu. Ya kadang-kadang lurah itu mesake Mas. BLT cuma untuk 500 orang, tapi yang ngaku miskin 1000 orang. Akhirnya lurah bingung, yang nggak kebagian, protes. Padahal protesnya warga itu ya mohon maaf kadang-kadang benar, kadang-kadang. Yo jono su Pak Lurah, ngono nesu. Saya sabar Pak Lurah. Itu lurah. Wah menang lurah ya. Kan aku salah, tapi kerikil lurah. Kalau lurah itu temen aku. Bodoh bocah kae. Rungono Pak Lurah. Mila dadi lurah aja kaya batik, napa niku kakean pola. Lurah batin, ya ini. Santai Pak Lurah. Kula jenengan bajing-bajing kira apa-apa. Jadi nuwun sewu. Ini problem. Kita itu seringkali menampakkan kemiskinan kita di hadapan orang lain, menampakkan kesusahan kita di hadapan orang lain. Padahal apa? Coba kita lihat karakternya Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad ki susah meneng Wak. Kalau susah dia diam. Kalau seneng ngomong. Karena wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Saya pengen Anda itu punya mental kaya. Kaya itu mindset loh. Mindset itu apa? Pola pikir. Banyak orang yang sebenarnya dia berata tapi miskin karena pola pikirnya miskin. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah jangan malu terlihat miskin, tapi malulah ketika pura-pura kaya. Banter salah. Jangan malu terlihat miskin, malulah ketika kita pura-pura kaya. Enten mboten orang yang pura-pura kaya. Ada. Contoh pulang haji jamaah Makassar. Pulang emasnya banyak 180 gram. Ternyata emas imitasi. Daripada ibu-ibu pakai emas imitasi, ingat kata Gus Miftah apa? Diam itu emas. Makanya kalau pengen punya banyak emas, diamlah. Makanya kalau para suami pengen kok istrinya minta emas, gampang, istrinya disuruh diam, menengok. Tapi wong itu meneng angel, Pak. Wong itu meneng apa susah? Susah. Napa wong itu rata-rata cerewet soale keturunane Siti Hawa, cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang kudu anteng kaya Pak Bupati. Soalnya keturunannya Nabi Adam, cangkeme mingkem Adam. Napa kok Pak Bupati menang? Soalnya rumong seorang urunan. Bupati kira sama tuntut macam-macam. Bupati ki gajine titik. Tenan, minulah bupati ini orang nyumbang yo mau maklumi. Lah bupati nyumbang yo oke padahal ra duwe bisnis aku malah curiga jangan-jangan uang korupsi. Nggih mboten? Ayo wangi, Bro. Aku ki wangi bupatine subuhane mung tiwul. Aku lho iki lan ngomong Pak Bupati subuhane mung tiwul tak ono Pak Bupati. Tiwul goreng. Lawe apa Pak Bupati? Gerah, alah aku mungkin kere aku. Waduh, sego jagung, waduh ning blorong mangane sego jagung, lawe gereh. Wis mulai ku watuk kuku. Wakean iwak asin. Iya lagi pura-pura miskin, bapakmu miskin tenan tak andani. Rupamu cok. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, jangan pernah menjual kemiskinan kita kepada orang lain. Kanjeng Nabi ini lah seneng ngomong, lah susah menang. Lawai dia lawang sulit, lah seneng menang susah ngomong. Bodoh matamu bodoh. Aku teko langsung nyumbang 2,5 juta pada. Kan aku kiai kaya. Kan aku kiainya presiden. Lah, aku besok bulan Oktober diundang Presiden Pempindo tak ada. Sumpah Pemuda, kajian kebangsaan bersama Gus Miftah dan Presiden Jokowi. Wow. Yang kedua nomor Forum Investor Daily sampai 2023. Investor sandunya kumpul, ono Pak Jokowi sing ceramah Gus Miftah. Saat itu sing sumpah ke pengundang ngaji Gus Miftah loro, siji Pak Jokowi, loro Pak Prabowo. Wow. Langsung undang Prabowo samune oke, laning jajan. Ya Allah. Murah dinyang. Teko dijendorong 1,5 juta. Kurangnya apa cintaku sama orang jajan? Pokoknya cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya. Orang percaya jajalan. Nah, ini kan ada kono cerewet-cerewet, ini tua-tua, ini lumayan ayu-ayu. Iya. Kau jaluk. Kita dapatkan dari Allah itu tidak hanya gaji,
Persoalannya adalah banyak orang percaya gaji tapi nggak percaya rezeki. Padahal gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki. Betul? Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Rezeki itu tidak harus uang. Pengajian lumpuh apa anane kok artinya ayam, itu juga rezeki. Suwe-suwe sampai tak santet rasanya. Suwe-suwe tak tua aku duit loh. Apa lewe, kan lah ngaji aku bebas, aku bully kowe entuk, kowe bully aku ya entuk. Nanti aja. Nek karo kiai liya aja, kono sing baperan. Kan aku enggak baperan. Kowe ngelokke aku bajingan ya ora apa-apa, encen kowe asu. Santai mawon aku lho. Ada kata mari dari santai. Sing nyak kuwi ya rupane cah kuwi sing nyak. Asaku fir rizki, asaku fir razik. Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Adik-adik coba dijawab, ibu-ibu dijawab. Kita hidup di dunia itu karena permintaan kita atau karena undangan Allah? Undangan. Kalau kita diundang untuk hidup, berarti Allah ngasih nggak sarana untuk hidup? Kasih. Maka semua orang ada rezeki masing-masing. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semua yang ada di muka bumi ini termasuk dabah, binatang melata sekalipun rezekinya dijamin oleh Allah. Jenengan gak rezeki dewi. Makanya kalau dulu orang tua bilang apa? Banyak anak banyak rezeki. Maka sampai kita takut kalau punya anak, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan pernah kamu bunuh anakmu karena kamu takut. Gak oleh. Soalnya apa? Gak rezeki dewi-dewi. Tapi memang ada perbedaan mindset antara orang dulu sama orang sekarang. Bedanya apa, Pak? Kalau orang dulu bapak kita bilang begini, mangan ramangan, sing penting kumpul. Orang dahulu lebih mengutamakan kekerabatan. Orang panganan apa-apa sing penting kumpul. Kalau orang sekarang dibalik, Pak, apa? Kumpul lah, kumpul sing penting mangan. Bedanya apa? Kalau orang dulu mengutamakan paseduluran, lah wong sekarang mengutamakan panganan. Mila seduluran orang dulu itu lebih dekat, lebih akrab dibandingkan orang sekarang. Buktinya apa? Anak-anak kita itu sekarang sama ponakannya kadang-kadang nggak ngerti. Betul? Kalau dulu kalau misalnya kadang-kadang nggak tahu. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan apane timbang sopone. Kalau orang dulu mengutamakan sopone timbang opone. Jadi iki udah angel. Lah wong biyen delok sopone, orang delok opone. Orang sekarang delok opone, orang delok sopone. Betul? Sesuk pilihan DPR, gue pilih DPR sama ora gagas aku DPR sopo. Sing penting aku itu apa? Ini sebenarnya mohon maaf dilematis Pak Kapolsek. Dilematisnya di mana? Di satu sisi rakyat itu disuruh jujur memilih visi misi dan programnya. Tapi faktanya banyak pejabat dan DPR jadi begitu jadi lupa dengan rakyatnya. Betul? Di satu sisi rakyat itu hitung-hitungan nilai jalur dibayar. Tapi di satu sisi begitu itu dilakukan itu jadi alasan pejabat untuk korupsi. Mergo dadine bayar, gajine ora nutup modalnya, akhirnya golek-golek ke balik ke modal. Akhirnya muncul orang korupsi. Ini putaran setan. Makanya orang hidup apa adanya itu penting. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita ngomong soal tadi kemampuan Bapak Ibu, Kanjeng Nabi, saya mau hitungan nih supaya jenengan ini ngerti piye caranya golek pejabat sing apik. Walaupun ini bukan hitungan pasti. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu jadi nabi berapa tahun?
Yang tahu ngacung tak kayak duit. Jadi Nabi berapa tahun tuh? 23 tahun. Kata kayak duit ya, pinter ya. Bapaknya kayak pinter. Ini dompet kunti. Bapaknya ini baik, tak kayak duit. 23 tahun. Bener. Ayo, oke. Wow. Ini tak kayak duit. Iya, suki kok. Kancane ya dipikir no masih. Kok kamu bisa ngomong Nabi jadi Nabi 23 tahun dari umur berapa sampai berapa? 40 sampai 63, benar. Bapaknya namanya sinten? Humaydi, jenenge Abi Humaydi. Umurnya pinten? 53. Orangnya tua banget tadi. 53 tua banget. Nyawa tak kayak rong atau saya Humaydi. Makasih ya dia. Saya katakan meneh. Nabi jadi Nabi 23 tahun. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu jadi pedagang pirang tahun? Berapa? 8 rupamu. Saking nafsunya ada duit 8. Saya menurut salah menang. 28 tahun masih salah. 38 salah. Nabi Muhammad itu jadi Nabi wiwit jadi pedagang saat usia 15 tahun sampai 40 tahun. Berarti kanjeng Nabi jadi pedagang 25 tahun. Ini menunjukkan apa? Satu, Nabi yo kerja rek. Gitu. Nabi itu yo kerja. Maka saya mulai jalanan. Kamu kerja, iso nek parkir yo parkir. Wa qul amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerja. Tanggung jawab nafkah itu laki-laki. Orang bang wedok. Soalnya kanjeng Nabi membagi tugas antara Fatimah dengan Sayyidina Ali. Beliau mengatakan apa? Sayyidina Ali urusan luar rumah, Siti Fatimah urusan dalam rumah. Artinya apa? Yang mengerjakan kewajiban mencari nafkah itu adalah laki-laki. Orang pantas, orang laki-laki itu kalau nggak kerja nggak pantas, betul Pak? Makanya wajah wakuli malu kerja semampunya. Tak, kerja itu hanya ikhtiar menjemput rezeki. Kowe iki iso mangan, ora iso mangan bukan karena kamu kerja. Salah. Kalau Anda mengatakan saya bisa makan karena kerja, salah. Saya bisa makan karena jadi polisi, salah. Nyatanya gelandangan kayak orang di polisi yo mangan. Kadang-kadang orang nggak mau bekerja malah utang. Sekarang penyakitnya masyarakat apa Pak Wadi? Pinjaman online, pinjol. Nggak mau kerja, maunya utang. Utangnya bingung ngeslot. Betul? Siapa itu? Tukang parkir. Tak kayak dalil siji bapak utang, ben awakmu ora seneng utang. Kalau kita takoni pas ngaji kare Juragan 99, kan saya brand ambassador MS Glow. Makanya wajahku lebih glowing daripada Pak Bupati. Karena Pak Bupati nggak pakai MS Glow, hanya pakai bedak FIFA nomor 4. Oh gak tahu tak ya Pak. Niki masalah utangnya, saya tuh gak seneng Anda itu utang pinjol itu ngeluwe-ngeluwe bang legit Pak. Pinjaman orang tuh utangnya 1 juta, tahu-tahu tagihnya 10 juta. Ulah kentir tuh. Utang itu boleh, tapi harus niat bayar. Tapi saya tuh males masalah utang piutang, karena orang hutang itu wajahnya kalau mau hutang lebih manis dibandingkan madu, kalau ditagih lebih menakutkan daripada mak lampir. Betul? Wong ngutangi wajahnya melas kon bayar, males. Pokoknya wong ora tau ketemu, tahu-tahu teko, kok saiki jenengan tambah hayu yu, kuwi awal-awal modus utang.
Orang seperti itu biasanya jilbabnya pink. Fida ini dalam masalah utang. Sing jilbabnya pink mata nih. Waladi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan, seandainya seseorang kutila fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah, perang terbunuh di jalan Allah. Niki mangrumahe tenan soal utang. Begitu beratnya utang. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah, kalau seandainya seseorang itu terbunuh di jalan Allah, summa asya, kemudian dia hidup lagi, wis mati, umpama lu nih dari Kanjeng Nabi, kemudian hidup lagi, kemudian apa? Summa kutila fi sabilillah, setelah hidup mati lagi karena perang fi sabilillah. Summa asa, kok delala urip meneh. Summa kutila fi sabilillah, kemudian terbunuh lagi. Jadi mati ping telu, urip ping telu. Seandainya ada mati, urip, mati fisabilillah, urip, mati fisabilillah, urip. Jadi mati fisabilillah sampai 3 kali. Tapi apa? Walaihi dainun, dan dia punya utang. Madahul jannah, dia tidak akan pernah bisa masuk surga hatta yang dia dainahu, sehingga dia mampu membayar dan melunasi hutangnya. Wirungokno. Man akhoda amwalan nasi yuridu adaaha, sing sapa wonge utang dan dia bermaksud adaaha, membayarnya, adahallahu anhu, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasinya. Jalan dulu ya. Mari kita akhiri pengajian kita. Sinongkon sopo, sopo. Mentang-mentang 500.000. Cangkem turah. Sabar. Cuma selawat aku. Mentang-mentang tak bayar 500.000. Tadi kamu sudah amplopkan dari panitia belum? Lali. Gue sahabatan toh? Serapor ya. Maka mbak-mbak kalau pengen menikah, nikahlah dengan anak hadroh. Masyarakat saja dibantu, apalagi kamu. Iya. Kalau anak hadroh dibilang, alah anak hadroh modalnya cuma sarung. Jangan kamu lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya. Isinya dong, isinya cilik-cilik. Dan saya dulu juga anak hadroh. Saya dulu ditanya mertua saya, pekerjaan kamu apa nak? Penerbang. Wah, pesawat apa? Hadroh Airline. Apa ya kamu di bojo tukang hadroh pewenak turu kebui bapakmu. Tepat. Selamatan yuk. Salate yo ditinggal no. Kowe meneng wae ngomong. Aku bengok. Kok tak duwi? Apa dibalik? Aku nya terbuka kowe ngaji ning ngene. Tak jaluk meneh duwite kapok. Orang ngajar timbilen. Siap. Dompor. Sing sasen Mas. Malah terbukanya jawab pelan-pelan Pak Sopir. Cuaks. Haus dikasih kopi sangit. Cuaks. Lagi ya. Karena bareng aku disini baru tanganmu. Mosok tanganmu tak elone cangkemku.
saya iseng itu benar. Gus percel pundi. Begini undang dia apa percel lah. Kalau pengen lihat percel besok malam Jumat aku undang percel yang pondokku guyon maton karo campur sari. Minggu depan ulang tahun pondok, tadi teko Rajubang Rapopo. Malam Jumat Cak Percil olah Bangkero campur sari. Hari Jumat reokan karo festival hadroh. Malam Minggu pengajian. Ono Erick Thohir, ono Mas Gibran, Firda Mansur, Marcel Widianto. Wong Kristen Marcel melu ngaji aku ning pondok. Hari Minggu jalan sehat, gratis guys, motor, pedus macam-macam. Konser kebangsaan bersama Gus Miftah, Denny Caknan. Sen, Woro Widowati, Baginda, Pak Prabowo, Bupati Blora. Iya. Yes, Bupati Blora iki mesti rai aku seneng tak kandhane. Atiku rasane lara. Nyawa kanca atur karo agama. Semuanya diangkat Mas HP-nya. Sekarang gua HP tangannya merenges. HP-nya semuanya diangkat. Ayo, lampunya dimatikan boleh. Kalau nggak bisa mati kita panitianya patah di wae. Semuanya diangkat. HP. Pelit men mau ngapain ra gelem. Saya ngangkat HP katanya Gus Miftah. Saya ngangkat katanya Samsudin. Semuanya diangkat, sindur. Mereka pun di Bapak, mereka pun di. Semuanya diangkat, urung kabeh. Semuanya diangkat. Ayo, susah men ngomong gini. Semuanya diangkat. Nanti digerakkan ke ngetan dulu. Ayo, Adra siap-siap. 1, 2, 3. Atiku rasane lara.
lebih 3 menit semprit. Urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita tatibkan guru kita, orang tua kita, Gus Miftah. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, untuk selalu memimpin umat. Jadwalnya luar biasa. Tadi saya mengikuti dari Pekalongan sampai sini, tadi di Purwodadi juga jamaahnya luar biasa. Saya merasa senang. Tadi kita sudah ngira jamaahnya wis bubar iki. Rakyatmu kira-kira nentani aku gak? I love you full Gus. Alhamdulillah sampai malam jam 1 masih bertahan. Mohon doanya le, kita insyaallah sing dalane urung apik sabar nggih. Tungakno mun dan dibangun nggih. Jadi anak-anak ini semangat juga jam segini nggih. Selain bangun jalan, alhamdulillah kegiatan pengajian sholawatan Blora luar biasa. Semoga barokah sholawat pengajian ini Blora jadi kabupaten yang maju, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insyaallah nanti Desember kita di Grido sana lagi bersama Gus Miftah. Amin. Kalau kemarin Dedi Canan ini mau minta request nanti Lucinta Luna. Oh Gilga. Ya tak gawake Gilga sesuk. Ngomong. Tak. Masya Allah. Ya, yang bawa Gilga nanti Gus Miftah. Tak mau Gilga. Ya. Minyak ya, minyak gosok Gilga ya lo. Atur suwun, sekian saja. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sehat semuanya, Salawat nariah sekali. Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salam taman ala sayyidina Muhammadin billahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil rabaibu wa husnul khawatimi la yustasqal qamaru biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum billah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wes dongake dhisik Gus Miftah di presiden para pendosa. Pak Arif lo ngerti, Gus Miftah itu ditawari jadi menteri agama aja nggak mau. Pengen tetap ngaji karo masyarakat. Kalau tidak oleh Pak Prabowo, Gus doakan saya presiden, Gus Miftah menteri agama. Enggak, saya nggak mau jadi menteri agama. Silakan Pak Prabowo jadi presiden, Gus Miftah tetap jadi dai-nya orang Blora. Amin. Oh, ini Pak Bupati, mari kamu mulai orang. Insya Allah Gus, jamaah nunggu kita. Alah kalau kita aku ngono. Ya Allah, Bupati, ya Bupati. Makan roti, minumnya susu. Pak Bupati, I love you. Tapi di opo lanang.
siji kurang urui. Insyaallah rampung jam 4. Sanggup? Aku sing merongos. Wis dirampok ketua panitia, cahatro, cilik-cilik, kopine 100. Iya orang kaya. Ikhlas angkemu ora ikhlas. Kurang ajar Pak Badi. Orang kaya nggak ikhlas, kurang ajar kan? Khusus Bapak. Aku kalau sama Bapak, aku mau ngasih duit, maunya ngasih nafkah. Iya. Yang nomor 2, siapa orang yang hebat menurut Syafi'i? Orang yang mampu menyembunyikan amarah sehingga orang lain mengira dia ridho. Saya mau tanya Bapak Ibu, menahan amarah itu susah apa gampang? Ibu-ibu punya kesempatan marah sama suaminya, kok bisa nahan? Itu ada orang hebat. Tapi susah wong ibu-ibu, jangankan punya kesempatan marah, gak punya kesempatan saja cari-cari kesempatan. Betul? Maka dikatakan apa? Asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu jihad melawan hawa nafsu, termasuk marah. Maka dikatakan apa? Laisa sadidu bisur'ah. Orang berani itu bukan orang yang selalu menang di medan perang, orang yang selalu menang di medan gulat. Tetapi siapa orang hebat itu? Fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang berani itu siapa? Orang yang mampu menahan amarahnya di saat orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat dia marah. Arep nesu ora bojone, janji jam 10 pulang, jam 12 baru pulang. Begitu buka pintu, sogok ki apaan nih kok disogok ini? Makanya kenapa laki-laki itu kalau bepergian disunahkan kalau pulang membawa oleh-oleh. Nabi Muhammad setiap kali pergi kalau pulang mesti bawa oleh-oleh. Untuk mungkin yang menurut saya antisipasi jangan-jangan ada salah paham dengan istrinya disogok. Gitu loh. Si mau sogoknya malah liane. Tapi biasanya yang kalau pulang pengajian yang suka bawa oleh-oleh itu laki-laki apa perempuan? Soalnya perempuan tuh rata-rata kirmah, mikir, omah. Makanya kalau pengajian biasanya yang bawa tas laki-laki apa perempuan? Perempuan tujuannya satu, kalau dapat snack kesel, menungguin. Maka tolong sandal saya dijagakan ya. Saya khawatir masuk tasnya ibu-ibu. Gitu. Jadi coba nih, ngempet nesu. Suami punya alasan marah sama istri, diempet. Tidak dasar gue, malah. Oh ya, susah. Makanya saya dulu dilatih sama kiai saya itu biasa melebuni nafas Allah, melebuni nafas diniat tobat lantaran marah Gusti Allah. Allah. Jadi kalau mau marah langsung ingat Allah. Ternyata apa? Orang yang mampu menyembunyikan amarah itu termasuk orang yang dianggap hebat oleh Imam Syafi'i. Karena gak gampang. Mau marah ngempet. Jam 11 beda lah wong bloro. Jam 10 bengi suaminya belum pulang. Nulis status di Facebook. Aku kedinginan nih. Ya Allah. Dibaca sama ketua panitia. Tak kancani kok. Iya. Tak kaposek melu komentar. Aku melu. Bupati ini melu komentar. Cemu. Pak Lurah, WK. Aku tuh di jamaah umurnya 60 tahun janda perempuan. Jam 11 malam update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imam? Ya Allah, 60 tahun dan akhirnya tak jawab ada Mbak. Siapa Gus Israel? Insya Allah. Yang ketiga, siapa yang dianggap orang hebat oleh Imam Syafi'i?
Bapakmu ki sapa? Bapakmu jenenge Laseman kaya. Bapakku. Ya aku kemarin lihat di TikTok itu ada warung yang bukanya dini hari, itu warung apa Pak? Aku tahu kalau TikTok Bluro ada warung bukanya dini hari. Warung apa itu? Tompe, jenengnya tompe iya apa ya Pak? Apa Pak Camat? Warung tompe. Aku sisi. Masa warung namanya tompe? Orang kita lewati warung tompe yo apa? Kayak yang Pemalang, apa khasnya Pemalang? Ada Gus, kita punya sarung, namanya Pak Toldem lah. Ki apa meneh ya? Karena bener nama sarungnya Toldem. Aja mau panjang-panjang ya Toldem toh gitu loh. Saya kurang ajar lah wong Kebumen, Purworejo nyebrang Kebumen, ana jembatan butuh, ana bakul dawet ireng jembatan butuh, dawet ireng jembatan butuh. Disingkat gitu. Dawet ireng jembatan butuh, disingkat jadi jembatan butuh. Lah iki bakule jembatan butuh iki. Kowe ngapa? Jalan duit, jenengmu sapa? Laseman. Ngatijah. Jenengan tara beke kali Pak Laseman burun. Ini sapa meneh iki? Ya Allah. Misalnya wih soalnya tak pengen mergo wong kurang, awang pengen jadi wong kurang. Kita SMP lagi. Apa? Mau dikasih mahar? Iya. Siapa orang yang hebat? Bapakku. Siapakah yang ketiga? Orang yang mampu menyembunyikan kesusahan sehingga orang lain selalu mengira bahagia. Bila ketemu Gus Miftah akan susah. Gus Miftah lagi pernah diuji oleh Allah. Istrinya, saya mau berangkat ngaji di Tuban, saya ditelepon sama dokter. Mau semalam 2 kali. Saya mau berangkat, ditelepon. Gus, istrinya positif kanker. Saya nangis di jalan. Tapi begitu di atas panggung, orang nggak tahu kalau Gus Miftah susah. Karena saya malu kalau susah dilihat sama orang. Bulan matamu, bulan. Pada Laseman. Ayo coba Anda lihat profilnya. Kalau di medsos, bagaimana Gus Miftah sangat setia sama istrinya, betul? Karena Gus Miftah punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku mudar aku. Makanya kamu sembunyi-sembunyi aja. Enggak Bu. Kunci pasangan kalau dia sakit cepat sembuh itu apa? Tolong dijaga hati dan pikirannya. Yes. Lah bojomu iki loro, pengen cepat mari. Jangan dia mendengar berita apapun tentang kamu. Beritanya sing apik-apik mawon. Maka istri saya alhamdulillah sudah 4 tahun ini Pak. Kemarin baru pulang dari Malaysia PET scan. Diperiksa bener-bener sembuh belum. Selama 5 tahun survival cancer itu harus betul-betul diperiksa terus. Nyatanya istri saya itu divonis sama dokter 2,5 tahun mati. Itu dokternya menagih puncak kemih. Masa bilang begitu Pak? Gus, mohon maaf, istrinya mungkin hanya bisa bertahan 2,5 tahun. Padahal saya capek baru pulang dari Palembang. Meta uang kemih. Saya ngempet karena saya orang hebat, orang yang mampu menahan amarahnya. Saya bilang, dokter mbok cangkem aja ngono to, Dok. Kayak Gusti Allah bilang. Ah, santet matamu santet bae. Wan kamu galak men to. Santet ae ngono. Medeni wargane Laseman iki.
Jadi biar laseman pas kampanye juga begitu, nggak pilih saya santet, ngono kayak gitu. Artinya apa Pak? Saya bilang, udah berubah di Malaysia saja. Kamu kalau berangkat ke Malaysia nggak usah niat berubah, kamu takut. Niatnya apa Pak? Kamu niat belanja saja. Istri berangkat tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Alhamdulillah istri saya itu nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi dia beri paketan datang terus medas. Itulah perempuan. Maka ada istilah workshop, suami work, istri shop. Suami kerja, istri menghabiskan uang. Karena memang perempuan itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya para cowok seperti tukang parkir, seperti kamu tukang santet, tutupilah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Ya, betul deh. Nah, saya mana? Jadi kebangun rusak apa kono santet, kono bapakmu, kono boleh kena, kita seket. Orang yang mampu menyembunyikan kesusahannya, juga susah, betul. Dulu awal-awal saya ngerintis pondok pesantren, mau pengajian malam minggu baik kan, pengajian di tempat saya malam minggu baik. Istri saya bilang, Bang, besok mau pengajian belum punya uang. Saya bilang, kamu diam saja, sudah, jangan sampai dilihat sama orang kita susah. Karena apa? Saya bilang begini Bapak Ibu yang saya muliakan, masalah itu akan menjadi rumit bila dikeluhkan, akan selesai bila disembunyikan. Wong ketok sugih apa kira kan tergantung Pak, sambat apa enggak. Sak sugih-sugih wong seneng sambat ra ketok sugih, sak kire-kirene wong ora tau sambat malah ketok sugih. Mila urip niku ora usah kakean sambat. Saya bilang apa? Ingat, semua orang punya mimpi yang indah, tapi tidak semua orang punya langkah yang mudah. Maka teruslah berproses, jangan menyerah. Buktinya orang menyerah. Iki biyen wakil bupati, saya ini sudah di bupati. Alhamdulillah, sudah jam 3:30 pengajian selesai. Aku capek. Usah jam 1:30 loh yuk. Solawat wis, ditodong panitia dolar wis, bayar hadroh wis, bayar wong ngenter wis, ada. Tiga dongo. Nyun sewu Gus Pinta saderipun Ya ana suara tanpa rubah seperti. dia saking panitia Pak. Nyun sewu gandeng antusias masyarakat Jajar kok luar biasa. Mangke tanggal 15 Mei 2024 kok undang malih tak wis. Mboten kenyang iki. Ini mboten kenyang iki. Oke. Setuju ke? 15 Mei 2024 hadir kembali di sini Gus Pinta ya. Tanda-tanda meh dirampok meneh. Nyun sewu manajemen pun dipun tulis nggih Pak nggih. 15 Mei 2024. Tolong manajemen jangan ditulis. Bupati nih, oh. Ini sebagai dirembuk masih panas panitia. Yuk hasbi Rabbi bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia terima kasih, masyarakat matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.